Banyak orang ngerasa bahwa aku udah hilang nih jati dirinya, aku udah hilang nih fase semangatnya gitu. Apa yang bikin orang hilang? Ya. Ketika kita disibukkan dengan semua rutinitas yang kayak tadi itu, tuntutan, ekspektasi, tanggung jawab, peran-peran yang kita harus penuhi, itu tuh kayak kita seperti sepotong kayu yang hanyut di mungkin sungai, lautan, dan lainnya. Jadi kita tidak memiliki tenaga untuk bergerak dan kita hanya mengikuti kemana dunia ini membawa kita. Orang tua suruh sekolah, sekolah. Lulus kerja disuruh kuliah, kuliah. Pasangan kita nyuruh kita, ayo segera nikah, nikah. Jadi lingkungan yang mengarahkan kita tuh kayak kayu yang ikut sana sini. Gitu kan. Nah, yang aku coba untuk encourage dari orang-orang yang membaca bukuku atau orang-orang yang datang ke sesiku, bisa nggak sih kita mencoba jangan hanya membiarkan lingkungan yang menyetir kita ke sana sini, tapi kita juga punya arah sendiri. Jadi jangan seperti sepotong kayu, tapi jadilah seperti sebuah kapal yang bisa punya arah. Aku mau ke sini, aku mau ke situ, Keren. dan seterusnya gitu. Iya. Meskipun mungkin ya kalau kita ngomong ya punyalah tujuan hidup, punyalah mimpi. Kesannya kan kayak klise banget ya. Kayak, apa sih di umur segini masih mikirin mimpi, itu kan nggak praktikal, itu kan belum tentu terwujud. Iya memang belum tentu terwujud. Tapi esensinya itu bukan tentang kamu bakal mencapai mimpi itu atau enggak. Esensinya itu kamu punya mimpi. Karena meskipun itu terwujud atau enggak, tapi punya mimpi ini yang buat kamu bangun. Yes. Setuju nggak kira-kira? Setuju banget, setuju banget. Aku pernah nulis juga di buku pertama aku, Jalan Inspirasi. Itu persis kayak Mas Nagu tadi gambarkan. Yang sebenarnya bikin aku semangat bangun pagi itu bukan karena ada mimpinya itu. Tapi kayak langkah kecil itu loh, langkah kecil kayak wah. Misalnya mimpi aku tuh pengen punya podcast yang bisa hadirin tamu-tamu top di dunia misalnya. Jadi ya mulai aja deh kecil-kecil, aku ngomong sama diri sendiri, aku kayak belajar podcast atau ngundang teman-teman aku. Dan sekarang udah di level bisa ngundang Mas Nagu gitu. Jadi itu kan langkah-langkah kecil yang oh iya aku belum di sana tapi aku udah ngelangkah gitu loh. Benar. Itu aku suka banget bagian kayak kayu tadi. Kayak misalkan punya mimpi, kita pengen punya podcast yang mengundang tamu-tamu top dunia gitu kan. Katakanlah sejelek-jeleknya itu tidak tercapai. Tapi tidak tercapai itu berarti kita sudah berada di level mengundang tamu-tamu top di Indonesia gitu misalkan. Itu sangat berbeda jauh dengan diri kita yang belum punya mimpi dulu itu gitu kan. Ada kutipan yang aku baca kemarin di Instagram, kalau dibilang kamu selangkah di depan orang-orang yang bahkan tidak pernah mencoba. Siap. Ya, karena ada orang kayak punya mimpi, tapi nggak pernah coba kan, belum pernah ngelangkah kayak aku bilang tadi, langkah 1, langkah 2 belum kan. Dan kita yang udah di langkah 1, 2 ngerasa tertinggal dibanding ke langkah 10, tapi kita sebenarnya lebih di depan dibanding ke orang yang bahkan tidak mencoba. Benar. Meskipun pada saat mencoba ini kita overwhelmed, kita sakit, pasti ada penolakan, malu, takut dan lainnya. Tapi at least kita ini sedang berada di perjalanan mencoba untuk mewujudkan itu. Berbeda dengan mungkin kita yang dulu atau orang-orang yang hanya melihat dari pinggiran aja. Kalau dibayangkan kayak lapangan bola, kita tuh sedang main nih. Meskipun permainan kita dibilang jelek, banyak buat kesalahan dan lainnya, tapi kita sedang di lapangan. Nggak cuma hanya ngelihat dari bangku penonton. Gitu. Nggak cuma komentar doang ya, biasanya orang upload story jelek banget mainnya gitu kan. Gitu. Oke, menarik ya. Dan ngomongin, aku masih gimana ya, masih berkesan banget sama kata-kata Mas Lagu tentang tadi kayak kayu di derasnya sungai gitu ya, di ombak-ambingnya. Nah, gimana kita bisa tahu tanda-tanda kita jadi bagian dari kayu tersebut? Tanda-tanda apa yang bikin kita, oh ternyata aku selama ini hilang itu diri. Aku bangun pagi, aku dapat gaji yang gede, lumayan aku bekerja, tapi sebenarnya aku lagi nggak di jati diri yang sebenarnya aku ingin capai. Ada nggak tanda-tanda ya? Iya. Dulu waktu nulis buku itu, sekitar 50% naskahnya udah jadi, tapi aku belum nentuin judulnya. Gitu. Konsepnya tahu, oh ini bakal bahas tentang menemukan diri sendiri, being authentic, mencari jati diri. Tapi judul yang pas belum tahu. Akhirnya aku nemu satu kalimat tuh pada saat aku nulis salah satu chapternya. Aku yang sudah lama hilang. Aku ngerasa entah kenapa kalimat tuh sangat mencerminkan feeling orang yang ada di fase-fase yang aku berusaha jadikan target audiensnya. Gitu. Kita nggak tahu secara pasti
apa sih yang sedang ku alami ini? Kita nggak tahu secara pasti dari mana sih sumber keresahanku ini. Tapi aku ngerasa tuh kayak hilang. Kayak tuh aku ngerasa tuh kayak aku nggak ada arah, aku tersesat, aku nggak tahu siapa diriku, aku nggak kenal siapa diriku. Itulah feeling-feeling atau sensation yang menandakan bahwa kita sedang berada di fase itu. Outcome-nya bisa macam-macam. Kayak tadi kita ngomongin keseharian yang kosong. Kayak tidak ada maknanya. Hal-hal yang membuat kita passionate dulu, atau hal-hal yang bisa membuat orang lain passionate, kita ngerasa hambar. Dan kadang bahkan mungkin muncul resentment, kebencian, kekecewaan, komentar negatif kepada dunia. Kan banyak tuh misalnya di Instagram, di Twitter. Karena media sosial itu anonim, kita bisa menyampaikan semua hal-hal yang buruk dalam diri kita dan melemparnya ke semua orang yang kita temui di sana gitu kan. Kadang itu mungkin bentuk kekecewaan kita terhadap dunia dan kita menembakkan itu ke orang-orang lain dengan harapan mereka tuh juga tahu bahwa dunia ini mengecewakan. Jadi bentuk kebencian tuh nggak cuma ke diri kita, tapi kadang kita proyeksikan ke orang-orang lain. Itulah mungkin ciri-ciri gitu kayak ketika seorang berada di fase-fase kayak gini. Gitu. Menarik ya. Karena ini sorry bagi teman-teman yang mungkin tersinggung kalian. Jadi aku notice banyak orang-orang yang komen negatif di postingan orang lain. Itu kan nggak pakai username asli. Oh. Iya, mereka nggak pakai foto aslinya atau second account atau di private lah. Coba bayangin itu orang dengan komen yang sama. Dia pakai versi dia sendiri, nama lengkapnya gitu, tanggal lahirnya segala macam gitu. Apa dia berani gitu? Betul. Apa dia otentik, berani jadi otentik dari POV dia sendiri? Kan rata-rata orang-orang yang sorry for saying ya yang pengecut gitu loh. Tapi Betul, mereka iya. rela ngatain orang apa atau apapun itu. Bahkan dia nggak kenal itu orang tersebut. Itu aku notice. Ternyata iya juga ya. Nggak mungkin tiba-tiba ada sosok apa tokoh yang kita lihat sisi positifnya menarik atau apa, tiba-tiba komen di akun perselingkuhan. Ya. Karena apa sih istilahnya? Akuntabilitas gitu ya. Kita bertanggung jawab atas nama kita sendiri, atas diri kita sendiri, dan tidak bersembunyi di balik semua anonimitas yang ada di internet gitu. Karena kan ketika kita menaruh nama kita, ini loh gue Nagu, ini loh gue Bilal, kita tuh bertanggung jawab atas nama kita, atas diri kita, gitu kan ya. Artinya itu mendorong kita tuh menjadi lebih baik. Kalau lu, Bilal, menampilkan diri di internet, di dunia, lu gak boleh malu-maluin dong. Lu harus berusaha menjadi the best version of you. Yes. Dan itu membuat kita memikirkan 2 kali, 3 kali, apapun yang akan kita keluarkan gitu. Nah itu yang mungkin orang-orang juga perlu, sedikit coba gitu ya. Jangan cuma, mungkin kayak tadi katanya, pengecut berlindung di balik kenyamanan di era internet ini, tapi dengan bisa menampilkan diri dan bertanggung jawab atas diri kamu itu. Gitu. Di balik semua pembahasan yang dari tadi kita gali ya, apakah semua hal tadi itu ada kaitannya dengan anxiety? Ketika kita bertumbuh, kita akan mulai mengeksplor kemampuan baru dan perasaan baru. Salah satunya ya anxiety. Tapi kita perlu pahami dari mana anxiety ini muncul. Jadi manusia itu punya kapasitas otak yang luar biasa. Kita nggak hanya bisa hidup di saat ini, tapi kita bisa lompat ke masa lalu dan bisa lompat ke masa depan. Anxiety muncul ketika kita berusaha untuk melihat masa depan. Apa yang mungkin bisa kita capai, artinya potensial diri kita, apa yang mungkin bisa salah, what could go wrong, gitu kan. Anxiety hadir dengan tujuan bahwa lo harus mempersiapkan segalanya sebaik mungkin supaya lo bisa ke track yang full potensial. I'm not good enough. Oke, kita setir berusaha supaya menjadi lebih baik. Ini masih belum bagus, ini belum sempurna. Oke, setir menjadi lebih sempurna. Anxiety, ya meskipun itu tidak nyaman ya di dalam diri kita ya, tapi itu esensial untuk mendorong kita untuk menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik.